sudah banyak pembahasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah pembahasan terkait dengan keimanan, bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan keimanan, rukun-rukun iman, pengertian iman dan seterusnya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan. Siapa yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fal imanu bir rububiyyah an tu'mina bi annahu huwal munfaridu bil khalqi wat tadbiri wal ihya'i wal imatati wat tasarrufi fil kauni la syarika lahu fi dzalik. Hadha tauhidur rububiyyah wa hadha qalla man yajhaduhu min al-khalq fa inna kullal khalq mu'minahum wa kafirahum yuqirru bi tauhidir rububiyyah kama qala Allah ta'ala jalla wa ala wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah wa qala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah wa qala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah wa qala qul man rabbis samawati as-sab' wa rabbul arsyil azim sayaquluna Allah sayaquluna lillah wa qala qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku as-sam'a wal basara wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah fahum muqirruna bi tauhidir rububiyyah wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah subhanahu wa ta'ala fahum la yajhaduna hadha ma'annahum musyrikun kama qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun yu'minuna bi tauhidir rububiyyah faqat wa hadha la yakfi bal la budda min al-iman bi tauhidil uluhiyyah ay bi anna al-ibadata la yastahiquha illa Allah jalla wa ala wal uluhiyyatu ta'ni al-ubudiyyah. Baik, masyaallah. Kata beliau hafizahullah taala wal imanu bi rububiyyatihi. Sekarang masih dalam pembahasan apa? Pembahasan keimanan kepada Allah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah seorang mengimani akan rububiyahnya. Apa itu? Kata beliau bi an tu'mina bi annahu huwal munfarid bil khalqi wat tadbir wal ihya wal imata. Engkau mengimani bahwasanya dialah yang bersendirian, dialah yang maha tunggal, maha esa pada penciptaan, pengaturan, menghidupkan, mematikan. Inilah disebut dengan tauhid rububiyyah. Ya. Dan juga engkau meyakini bahwa Allah yang bersendirian dalam bertindak pada alam semesta ini, tidak ada sekutu baginya. Hadza huwa tauhid rububiyyah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyyah. Wa hadza qalla man yajhaduhu min al-khalqi. Yang seperti ini sangat sedikit sekali ada yang mengingkarinya, sangat sedikit. Iya. Kebanyakan manusia menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, menurunkan hujan, mengatur semuanya. Itu diyakini oleh banyak manusia. Kalaupun ada yang mengingkarinya, maka biasanya pengingkaran tersebut hanya di lisan saja. Tapi dalam hatinya itu pasti meyakini bahwa yang menciptakan, menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna kullal khalqi mu'minahum wa kafirahum yuqirru bi tauhidir rububiyyah. Karena setiap makhluk, baik mukminnya, baik kafirnya, menetapkan akan tauhid ar-rububiyyah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum." Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, jikalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti dan pasti mereka akan menjawab Allah. Iya. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Az-Zukhruf, Allah mengatakan, jikalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Maka pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan
bagaimana ucapan dan jawaban dari kafir Quraisy bersamaan dengan kebejatan mereka, kekufuran mereka, mereka masih meyakini tauhid ar-rububiyah. Kemudian juga Allah mengatakan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memiliki bumi ini beserta isinya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya, maka pasti dan pasti mereka akan mengatakan ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbil 'arsyil 'azim sayaquluna lillah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, siapakah yang memiliki 7 lapis langit, dan siapakah yang memiliki bumi ini, dan siapakah yang memiliki arsy yang sangat besar? Maka pasti dan pasti juga mereka akan mengatakan Allah yang memilikinya. Diterangkan dalam berbagai ayat bahwasanya orang-orang kafir itu menetapkan akan tauhid rububiyah, tapi ini tidak cukup kata beliau. Ya, kita lewati saja ya. Kita lewati ayat-ayatnya. Kata beliau, fahum la yajhaduna hadza ma'a annahum musyrikuna. Maka mereka ini tidak mengingkari tauhid rububiyah padahal mereka syirik. Mereka dikatakan sebagai kaum musyrikin. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka beriman kebanyakan di antara mereka kecuali mereka juga berbuat syirik. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya kebanyakan mereka beriman. Beriman apa itu? Akan tauhid rububiyah. Tapi di waktu yang sama juga mereka dikatakan musyrikun. Musyrik dalam artian menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat. Wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat syirik kepada Allah. Jadi Allah tetapkan keimanan mereka. Keimanan dalam artian apa? Keimanan tauhid rububiyah. Dan ini tidak cukup. Iya, kenapa tidak cukup? Karena Allah masih menghukumi kaum kafir Quraisy dengan sebagai kaum musyrikin. Illa wa hum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik. Iya. Yu'minuna bi tauhid rububiyyah faqat. Mereka mengimani tauhid rububiyah, wa hadza la yakfi, dan ini semuanya tidaklah cukup. Iya. Bal la budda min al-iman bi tauhid al-uluhiyyah. Bahkan seorang itu harus mengimani tauhid al-uluhiyyah. Inilah yang paling inti ya. Iya. Dari 3 jenis tauhid, yang paling intinya adalah tauhid al-uluhiyyah. Bagaimana seorang hamba meyakini bahwa Allah yang berhak diibadahi, disembah. Itu yang paling intinya. Kenapa? Karena dalam pembahasan inilah terjadi peperangan, terjadi pertentangan antara Nabi dengan kaumnya. Dengan perkara inilah Allah mengutus para Nabi dan para Rasul. Dengan perkara ini, bukan karena tauhid rububiyah, bukan karena tauhid asma wa sifat, tapi karena tauhid uluhiyah. Allah mengutus para Nabi dan para Rasul. Jelas ya? Berarti yang paling terpenting daripada tauhid adalah tauhid uluhiyah. Adapun 2 jenis tauhid yang lainnya itu hanya sekedar pelengkap saja, pelengkap dan menyempurna. Tauhid uluhiyah tidak akan sempurna kecuali dengan cara apa? Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Iya. Bahkan tauhid asma wa sifat itu lebih penting juga. Seorang bisa memurnikan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kalau dibangun di atas ma'rifah, pengetahuan akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, semakin sempurna ibadahnya, semakin besar pengagungannya, semakin kuat harapannya kepada Allah jikalau dia sudah pelajari asma wa sifat. Dia sudah kenal namanya Allah Al-Ghani, dia sudah tahu namanya Allah Al-Qadir, dia sudah tahu namanya Allah Al-Syahid, Al-Alim, As-Sami' Al-Basir, Al-Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dia tahu itu semuanya, maka dia beribadah kepada Allah dengan nama-nama itu semuanya. Semakin besar harapannya, semakin dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan kepada teman semuanya ya. Jadi bentuk nasihat kepada semuanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, pelajari asma wa sifat. Pelajari dengan mendalam. Dengan itu semuanya akan muncul kecintaan kepada Allah yang luar biasa. Akan muncul itu. Oh ternyata Allah yang Maha Kaya, kita ini semuanya miskin.
Berarti apa? Konsekuensinya kita harus berharap kepadanya. Betul tidak itu? Kemudian kita pelajari nama Al-Qadir, yang maha mampu. Oh ternyata Allah yang maha mampu. Maha mampu segala sesuatunya. Kalau begitu kita meminta kepada Allah, Allah mampu. Coba lihat, itu baru 2 nama kita sebutkan itu. Bagaimana kalau kita sebutkan semua nama-namanya, kita jelaskan mana-mananya, luar biasa. Makanya setelah saya mempelajari asma wa sifat di Yaman sana secara mendalam, alhamdulillah saya di saat itulah saya merasakan indahnya kehidupan. Indahnya kehidupan. Kapan itu? Semenjak saya mempelajari tauhid asma wa sifat. Baru tercerahkan pemikiran kita. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada kesedihan. Kalaupun ada kesedihan tidak berkepanjangan. Kenapa? Kita bersandar kepada Allah. Karena kecintaan kita yang terbesar, harapan kita terbesar, ketakutan kita yang paling besar kepada Allah saja. Sehingga akan muncul, akan hilang itu kesedihan, kegalauan, kegelisahan, hilang semuanya dengan sendirinya. Walaupun ada kesedihan, pasti ada itu. Dan mungkin tidak ada. Iya, kesedihan, kegalauan pasti ada. Tapi orang yang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan akan berlalu dengan cepat itu. Berlalu dengan cepat itu kesedihan, kegalauan. Ada masalah bisnisnya lagi carut-marut. Tenang, Allah yang maha memberikan rezeki. Sudah tenang lagi dia. Tinggal dia ikhtiar cari sebab-sebabnya. Subhanallah. Itu indahnya seorang belajar asma wa sifat. Namun banyak di antara kita tidak mengetahuinya. Iya. Baik. Kembali dalam pembahasan bahwa yang paling penting dari 3 jenis tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Ini banyak penamaannya. Bisa disebut dengan tauhid al-uluhiyah, bisa disebut dengan tauhid al-ubudiyah, bisa juga disebut dengan tauhid al-ibadah. Banyak penamaannya, terserah mau dinamakan apa. Intinya maknanya sama. Yaitu seorang menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau dinamakan apa. Atau kalau sekalipun tidak ada penamaan, sekalipun tidak ada pembagian, tidak jadi masalah juga. Iya, tidak jadi masalah. Karena memang penamaan ini penamaan baru. Nah, kenapa para ulama mereka membagi tauhid menjadi 3? Karena untuk memberikan kemudahan kepada umat agar mereka bisa memahami mana kesalahannya kaum musyrikin di zaman dahulu. Itu saja. Kalaupun tidak ada pembagian ini tidak jadi masalah. Sebab pembagian ini juga dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kepada umat agar mereka bisa membedakan mana letak kesalahannya kaum musyrikin, sehingga Allah masih menghukumi mereka sebagai kaum musyrikin. Itu saja. Mana letak kekeliruannya mereka? Oh ternyata mereka kelirunya ini dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Cuma itu saja. Kalaupun tidak dibagi itu juga tidak jadi masalah. Jelas ya? Makanya kalau ada orang yang menentang kepada kaum salafi, ini salafi suka membagi-bagi tauhid menjadi 3 bagian. Bilang oke, gak usah dibagi. Tidak jadi masalah juga. Karena memang pembagian ini juga datangnya belakangan. Tapi intinya kenapa ada pembagian? Supaya memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, mereka bisa tahu mana letak kesalahannya kaum musyrikin, mana yang mereka imani kepada Allah. Sengaja dibuat pembagian tersebut supaya kita paham. Dan kita bersyukur. Dan kalau seandainya tidak mau dibagi, tidak jadi masalah juga. Intinya paham. Kaum musyrikin mereka terjatuh dalam pembahasan tauhid al-ubudiyah, tauhid al-uluhiyah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Itu saja. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis, ay bi anna al-ibadata la yastahiqquha illa Allah jalla wa ala. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Yaitu dia meyakini bahwa ibadah tidak berhak diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus pahamkan kepada orang-orang awam. Apa itu? Jenis ibadah itu sendiri. Sampaikan kepada orang awam, kepada keluarga bahwa ibadah itu tidak terbatas seorang sujud kepada selain Allah, tidak terbatas pada di situ. Tapi ibadah cakupannya luas. Segala perkara yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan, ucapan, keyakinan, itu semuanya bentuknya ibadah. Itu semuanya terhitung sebagai ibadah. Nah, kapan diserahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Kenapa di zaman sekarang banyak manusia tidak paham kesyirikan? Karena mereka tidak tahu hakikat
hakikat ibadah. Masa tawaf di kuburan syirik? Masa tawaf di kuburan syirik? Iya. Masa seorang duduk-duduk di kuburannya orang saleh dikatakan syirik, cuma duduk-duduk saja. Mereka tidak sadar bahwa ternyata keterkaitan hati kepada selain Allah itulah kesyirikan. Antum pahamkan itu? Hakikat syirik itu adalah ketergantungan hati kepada selain Allah yang memunculkan pembesaran rasa takut, harapan. Itu namanya syirik. Bukan hanya sekedar seorang dia sujud kepada patung, kepada kuburan, kepada pohon, dan sampai di situ. Sekedar seorang sudah muncul ketergantungan hati kepada selain Allah, kemudian ketergantungan hati ini memunculkan pembesaran, pengagungan, itulah kesyirikan. Makanya orang-orang yang tawaf di Ka'bah, tawaf di kuburan itu perbuatan syirik. Syirik karena apa? Yang pertama karena tawafnya. Tawaf tidaklah kecuali di Ka'bah. Satu. Yang kedua, tawafnya mereka melahirkan apa? Pembesaran kepada selain Allah. Itulah letak kesyirikannya mereka. Atau paham tidak sini? Itu dia. Jadi kesyirikannya mereka dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk hati. Iya. Dan juga dalam bentuk amalan. Ada tawafnya, kemudian dari tawaf tersebut melahirkan pembesaran, pengagungan kepada siapa yang mereka harapkan. Masya Allah. Kalau itu sudah paham ini, insya Allah Anda akan mudah untuk menyampaikan hakikat kesyirikan kepada kaum muslimin. Jadi kalau Anda bahas, iya, di hadapan orang-orang awam, Masya Allah, bagus sekali. Itulah tauhid sebenarnya. Iya, untuk sampaikan bagaimana hakikat kesyirikan itu seperti disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala adalah ta'alluqul qalbi bi ghairi Allah azza wa jalla. Iya. Mahabbatan wa khawfan wa raja'an, itu namanya syirik. Kata Imam Ibn Qayyim, ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang melahirkan kecintaan, pembesaran, rasa takut. Jadi sebenarnya kaum musyrikin, orang-orang kafir, orang Nasrani itu kesyirikannya mereka bukan hanya sekedar berdoa kepada selain Allah saja, tidak. Bukan sampai di situ saja. Tapi yang lebih hebatnya ketergantungan hati tadi itu. Ketergantungan hati kepada siapa yang mereka sembah, kemudian melahirkan pembesaran, kecintaan, rasa takut, harapan. Itulah kesyirikannya mereka. Di samping juga berdoanya mereka juga kesyirikan. Tapi yang lebih parahnya itu tadi, ketergantungan hati. Subhanallah. Itu sudah paham sini? Sudah paham semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. ثم قال حفظه الله تعالى: وهذا هو محط الخلاف بين الأمم والرسل، فكثير من الأمم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، ويعترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية، فيعبدون مع الله غيره، ويسبحون له، وينذرون له، ويستغيثون به، سواء كان هذا الغير صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنا أو إنسا، فهذا الشرك في توحيد الألوهية، وهو عبادة غير الله مع الله جل وعلا. Baik. Kata beliau, "Hada huwa mahallu." Kayak mahallu situ ya. Apa sih tentang tulisannya? Mahattu. Sebenarnya mahallu. Ada yang cetakan? Mahallu. Pakai lam. Siapa yang cetakannya pakai lam? Tidak ada? Untuk? Baik. Mahattu itu kayak tempat persinggahan. Iya. Atau di sini kita bisa bahasakan tempat perputaran. Intinya bahasanya. Wa hadha huwa mahattul khilaf bainal umam war rusul. Apa itu? Tauhidul uluhiyah adalah sumber perselisihan yang terjadi antara Nabi dan kaumnya. Itulah letak perselisihan antara Nabi dengan kaumnya pada pembahasan tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Iya. Yaitu keimanan bahwasanya Allah lah yang berhak disembah. Nah, dalam pembahasan inilah terjadi perselisihan antara Nabi beserta kaumnya. Iya. Fakatsirun minal umami ya'tarifuna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq, ya'tarifuna bi tauhid ar-rububiyyah. Kebanyakan dari umat-umat mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, dan mereka meyakini secara umum tauhid ar-rububiyyah. Lakinnahum yusyrikuna fi tauhid al-uluhiyah. Akan tetapi mereka berbuat syirik dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Iya.
jangan sepelekan pembahasan ini ya. Banyak-banyak di antara kita sudah belajar ini tapi tidak bisa menyampaikan kepada orang-orang awam ya. Untuk pelajari baik-baik, cermati baik-baik penjelasannya. Kemudian kalau perlu untuk bisa sampaikan langsung kepada orang awam, kepada keluarga, karib kerabat. Iya. Kapan pun bisa menyampaikan ini secara ilmiah, masya Allah, itulah dakwahnya para nabi dan para rasul. Atau menyampaikan ini secara tidak langsung, antum telah berjalan di atas jalannya para nabi dan para rasul, yaitu mendakwahkan at-tauhid. Apa ingat sebelum itu mendakwahi mereka, itu ilmu terlebih dahulu, ilmu secara mendalam, sehingga itu bisa menyampaikan secara ilmiah, sehingga mereka merasa tenang, merasa cukup dengan penjelasannya tuh. Wih, masya Allah, ini pembahasan bagus penjelasannya tuh. Di mana belajarlah di rumah, belajar Al-Kautsar. Iya, masuk akal masya Allah. Ya kan? Wih, itu ilmunya bagus juga ini. Di mana tuh belajar dong, di rumah belajar. Ya, insya Allah gitu ya. Iya. Jadi kata beliau Habibullah Ta'ala, kaum musyrikin mereka berbuat syirik dalam pembahasan tauhid dan uluhiyah. Wa ya'buduna ma'allahi ghairahu. Inilah letak kesyirikannya mereka juga. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Iya, ini letak kesyirikannya mereka. Menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Di samping mereka beribadah kepada Allah, di waktu yang sama mereka beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka. Iya. Bagaimana bentuknya? Fayadbahuna lah. Mereka menyembelih untuk selain Allah. Terjadi tidak zaman sekarang? Terjadi. Mereka menyembelih untuk penghuni laut. Mereka menyembelih untuk penghuni pohon. Mereka menyembelih untuk penghuni pohon, penghuni laut. Terjadi tidak ini? Terjadi. Amalan kaum muslimin zaman sekarang sama dengan amalannya kaum musyrikin zaman dahulu. Sama. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, sama persis. Iya. Berarti dari sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus lebih tegas lagi untuk membahas pembahasan tauhid, lebih giat lagi. Karena sebenarnya kesyirikan sudah merajalela. Kesyirikan yang terjadi di masa dahulu sama juga. Kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Mereka kaum musyrikin zaman dahulu menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala mereka. Sama kaum muslimin juga demikian. Menyembelih untuk penghuni laut, sama, tidak ada bedanya. Berarti apa? Kita di zaman sekarang harus lebih giat, lebih semangat mendakwahkan tauhid. Jangan nanti bilang ini ustaz pembahasan tauhid dulu ya. Ini orang yang mengucapkan seperti ini orang tidak paham hakikat tauhid, tidak paham hakikat syirik, tidak paham hakikat dakwahnya para nabi dan para rasul. Dipikir dakwah tauhid itu dibahas dalam lingkungan pondok pesantren saja, atau dibahas dalam pada zaman dahulu saja. Anda justru sekarang harus lebih giat lagi. Makanya dari sekarang ya, jangan lagi ada yang mengatakan ini pembahasannya Ustaz Fulan kenapa pembahasan tauhid melulu, membosankan. Oh jangan. Selama antum sepanjang antum mempelajari tauhid terus menerus akan semakin kuat tauhid itu. Iya, semakin kuat tauhid tertancap dalam hati. Iya. Kemudian wayanzuruna lah. Di antara bentuk syiriknya mereka juga, mereka bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghithuna bih, dan mereka beristighatsah kepada selain Allah. Terjadi itu juga ini? Terjadi. Siapa mereka? Orang-orang Sufiyah. Orang-orang Sufiyah beristighatsah kepada wali-walinya mereka. Iya. Secara terang-terangan itu dari tokohnya. Ya, seorang dokter yang baru keluar. Kemudian viral di media sosial, kan tahu ya, dokter yang mengajarkan filsafat, juga pemahaman sufi ada juga pada orang tersebut. Iya, mengajarkan dua akidah secara langsung. Seorang dokter mengajarkan ilmu filsafat sekaligus punya pemahaman sufi. Iya, dia membolehkan tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Membolehkan tawassul. Itu sudah nyata-nyata bentuk kesyirikan, dikatakan sebagai bentuk ibadah. Membolehkan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi kesyirikan. Kesyirikan yang pernah dikerjakan kaum musyrikin di zaman dahulu juga terjadi zaman sekarang. Ya, tadi bentuknya beristighatsah kepada
selain Allah. Apa itu istighatsah? Apa itu istighatsah? Berdoa kepada Allah dikala mendapatkan kesulitan. Iya, dikala genting. Itu namanya istighatsah. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Sering saya sampaikan contohnya kepada jamaah ya. Kasus terjadinya tsunami di tahun 2000 berapa itu? 2004 ya? Tahun 2004 di Aceh. Ada sebuah potongan video viral di masa dahulu. Saya lihat di YouTube. Pada saat ada salah seorang yang tertimpa musibah tsunami masuk ke rumahnya dengan ombak yang sangat besar. Saking tingginya ombak sampai dia naik ke lantai 2. Sambil membuat dia posting, dia videokan situasi yang terjadi. Sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, memanggil Rasulullah. Itu namanya istighatsah. Itu namanya istighatsah. Seorang berdoa kepada harusnya istighatsah itu kan kepada Allah. Tapi ketika istighatsah ini kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Yang harusnya di saat itu dia beristighatsah kepada Allah, tapi dia palingkan istighatsahnya kepada selain Allah. Sudah dia tahu Nabi Muhammad sudah meninggal. Sudah dia tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendengarkan ucapannya. Kemudian dia beristighatsah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Iya, tidak bisa ini. Istighatsah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa di kala genting itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang bisa menghilangkan kesulitan tersebut. Hanya Allah saja. Iya. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa itu? Dari kitab Qawaidul Arba kan? Kaidah yang keempat, bahwasanya kesyirikan di zaman sekarang aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya daripada kesyirikan di zaman dahulu. Kenapa demikian? Karena kesyirikan di zaman dahulu hanya terjadi di saat lapang saja. Di saat genting mereka kembali kepada Allah. Namun kesyirikan di zaman sekarang, di zamannya penulis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu terjadi. Apalagi di zaman sekarang lebih parah lagi. Kesyirikan zaman sekarang terjadi pada saat genting dan pada saat lapang. Iya, pada saat genting dan pada saat lapang. Pada saat genting mendapatkan tsunami tadi, beristighatsah kepada Nabi. Subhanallah. Kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka berlayar menggunakan perahu, ketika datang ombak besar, mereka bisa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tapi manusia zaman sekarang ketika datang musibah beristighatsah kepada Nabi Muhammad. Betul-betul menakjubkan, mengherankan. Iya, namun ternyata waktu sudah masuk. Bagaimana ini? Sudah azan di mana ini? Sini. Kayak bukan ya? Tambah dulu sedikit ya. ثم قال حفظه الله تعالى وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد توحيد الأسماء والصفات من الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن سار في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته. Baik, sekarang beliau menyebutkan tentang sebuah fenomena yang terjadi di belakangan. Iya, apa itu? Bentuk penyimpangan dalam pembahasan tauhid asma wa sifat ini muncul belakangan. Penyimpangan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah penyimpangan dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Dari situlah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Paham sih dari sini? Kemudian muncullah beberapa penyimpangan. Itu pun terjadi setelah di masa para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terjadi penyimpangan dalam bentuk pengingkaran kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah para ulama menuliskan sebuah kitab-kitab untuk membantah pemikiran menyimpang tadi dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Makanya kalau antum melihat itu, ulama-ulama terdahulu dari ulama di masa tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, dan ulama semasa dengan 4 imam madhab, kebanyakan dari karya tulis mereka dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Kebanyakan. Kenapa? Karena di masa mereka terjadi penyimpangan demikian dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Kemudian muncul pertanyaan juga, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kebanyakan karya tulis beliau dalam pembahasan tauhid uluhiyah? Karena di masa beliau terjadi demikian. Penyimpangannya lebih marak di masa itu
penyimpangan dalam pembahasan tauhidul uluhiyah. Maka beliau tulis semua karya tulisnya dalam pembahasan tauhidul uluhiyah. Jadi para ulama itu ketika mereka menulis sebuah kitab, melihat dengan sebuah fenomena yang terjadi di masa mereka. Sama dengan zaman sekarang, guru-guru kita menulis sebuah karya tulis dalam pembahasan terorisme, radikalisme. Kenapa? Memang marak di zaman sekarang. Marak di zaman sekarang. Jadi para ulama itu mereka menulis kitab-kitab itu berdasarkan sebuah fenomena yang terjadi di masa mereka. Nah, ini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala terkait dengan fenomena yang terjadi belakangan. Itu pun terjadi di masa tabi'in, itu penyimpangan dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi kedua setelah salat Isya. Kita break sejenak, salat Isya terlebih dahulu. Kita tutup majelis kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Quruni al-mutaakhirah ba'da al-quruni al-mufaddalah man yajhadu tauhid al-asma wa sifat. Kata beliau, dan demikian pula terjadi sebuah fenomena, dan ini terjadi pada generasi belakangan setelah generasi atau 3 generasi yang mulia. Iya, al-qurun al-mufaddalah maksudnya 3 generasi yang mulia, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini mereka disebut dengan 3 generasi yang mulia berdasarkan hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, itulah generasi para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelahnya, itulah yang disebut dengan generasi para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya disebut dengan tabi'ut tabi'in. Jadi kata beliau, fenomena ini terjadi pada generasi belakangan, tepatnya setelah generasi yang mulia tadi. Apa itu? Fenomena menentang tauhid asma wa sifat. Minal firaqi ad-dhallah, yang terjadi pada kelompok-kelompok yang sesat, seperti dari kalangan Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah sebuah sekte atau kelompok yang diambil dari seorang nama, dari sebuah nama yang bernama Jahm bin Safwan, yang sebenarnya Jahm bin Safwan ini adalah seorang murid dari guru yang bernama Ja'ad bin Dirham. Namun karena Ja'ad bin Dirham dia tidak menyebarkan pemikirannya kecuali kepada muridnya sendiri, itu Jahm bin Safwan, dan pemikiran ini dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, maka disebut dengan Jahmiyah. Kenapa dinisbatkan kepada muridnya bukan kepada gurunya? Dinisbatkan kepada muridnya dikarenakan Jahm bin Safwan dialah yang menyebarkan pemikiran gurunya. Maka segala pemikiran Jahmiyah yang menyimpang tadi dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, maka disebut dengan Al-Jahmiyah. Iya. Kata beliau, Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah sebuah pemikiran, sebuah jalan yang menyimpang, yang merupakan pencetusnya adalah Wasil bin Atha. Iya, disebutkan dalam tarik di sini Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha ini disebut dengan Mu'tazilah atau pencetus dari pemikiran Mu'tazilah dikarenakan dia pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, dan ketika itu dia hadir di majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ketika Al-Hasan Al-Basri menyampaikan sebuah pembahasan, kemudian berdirilah ini Wasil bin Atha, dia bertanya kepada Al-Hasan, wahai Imam, bagaimana pendapat tentang seorang pelaku dosa besar? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, huwa tahtal masyiah, dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun si Wasil ini mengatakan, tidak, bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain, beliau bukan kafir, bukan juga beriman. Setelah itu dia pergi meninggalkan Al-Hasan Al-Basri, dan dia pergi dengan pemikirannya. Seketika dia langsung pergi, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana Wasil,
Sesungguhnya Wasil telah meninggalkan kita, namanya i'tizal, meninggalkan. Dari situlah semua pengikut-pengikut Wasil tadi disebut dengan Al-Mu'tazilah. Iya, Al-Mu'tazilah. Ini juga diantara pemikiran atau sekte yang menyimpang dalam pembahasan asma wa sifat. Wa Asy'ariyah dan juga Al-Asy'ariyah ini adalah sebuah pemikiran menyimpang dalam pembahasan asma wa sifat, yang ternyata pencetusnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ternyata beliau saya sudah taubat dan rujuk kepada madhab as-salaf sebagaimana beliau terangkan dalam kitab beliau Al-Ibanah. Iya, karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau secara terang-terangan memeluk atau menganut madhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Itu di akhir hayatnya beliau rahimahullah ta'ala. Baik, ini 3 kelompok yang disebutkan oleh penulis adalah kelompok yang mereka bergerak untuk menentang dalam pembahasan asma wa sifat. Wa man sara fi rikabihim, kemudian siapa saja yang mencocoki atau berjalan di atas pemikiran mereka. Yajhaduna asma Allah wa sifatihim, mereka seluruhnya punya pemikiran yang sama. Apa itu? Mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah punya kesatuan, punya persamaan. Apa persamaannya? Sama-sama menentang, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sisi yang lain ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Al-Jahmiyah yang paling beratnya, yang paling ekstrimnya, dia nafikan semua nama dan sifat Allah kecuali sifat al-wujud. Makanya dari 3 kelompok tadi ini yang paling beratnya, yang paling bejatnya adalah Jahmiyah. Sebab dia menolak semua sifat-sifat Allah kecuali sifat al-wujud, sifat ada. Sebab mereka tidak mau menafikan sifat ada tadi. Kapan mereka mengatakan Allah tidak ada, sudah kafir. Kalau begitu mereka mengatakan Allah ada. Terus bagaimana sifat-sifat yang lain? Kata mereka, kalau kita tetap ke sifat yang lain, itu mengharuskan ada kesamaan Allah dengan makhluknya. Sudah, kalau begitu kita nafikan saja. Tidak ada sifat bagi Allah kecuali sifat al-wujud. Iya, ini Al-Jahmiyah. Yang lebih ringan daripada itu Al-Mu'tazilah. Ini lebih hebat lagi. Mereka menafikan sifat, menetapkan nama. Semua sifat-sifat Allah dinafikan. Yang mereka tetapkan cuma nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih bertentangan lagi. Bagaimana caranya menetapkan nama tanpa menetapkan sifat? Harusnya seorang menetapkan nama juga menetapkan sifat. Ini Al-Mu'tazilah. Sangat-sangat kontradiksi perbuatan mereka. Yang lebih ringan daripada itu adalah Asy'ariyah, yang mereka menetapkan sebahagian sifat. Berapa itu? Hanya 7 sifat saja. Hanya 7 sifat yang mereka tetapkan. Baik. ثم قال حفظه الله تعالى فمنهم من يجهل الأسماء والصفات ومنهم من يقر بالأسماء وينكر الصفات ومنهم من ينكر بعض الصفات والكل سواء لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء عن غير واحد من السلف ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فمن جهل الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله. Baik. Kata beliau, faminhum man yajhadu al-asma was sifat. Di antara mereka ada yang menafikan nama dan sifat. Siapa mereka? Al-Jahmiyah tadi. Kecuali satu sifat, yaitu sifat al-wujud, sifat ada. Satu. Yang kedua, wa minhum man yuqirru bil asma wa yunkiru sifat. Ada di antara mereka yang menetapkan nama, menafikan sifat. Siapa itu? Al-Mu'tazilah, pengikut dari Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Kemudian yang ketiga, wa minhum man yunkiru ba'd as-sifat. Di antara mereka ada yang menafikan sebahagian sifat. Siapa mereka?
Al-Asy'ariyah. Yang mereka tetapkan cuma 7 sifat. 7 sifat ini juga mereka tetapkan bukan seperti penetapannya Ahlu Sunnah. 7 sifat yang mereka tetapkan ini ternyata metodenya berbeda dengan metodenya Ahlu Sunnah dalam menetapkan sifat. Kenapa? Karena mereka menetapkan 7 sifat ini karena akal membenarkan, kata mereka. Karena akal membenarkan, tapi Ahlu Sunnah tidak. Ahlu Sunnah menetapkan sifat karena apa? Karena akal? Tidak, karena dalil. Karena dalil. Setelah itu akal menetapkannya, akal menguatkannya, akal membenarkannya. Itu Ahlu Sunnah. Mereka menetapkan sifat atas karena dalil. Kemudian setelah itu memang kebetulan akal mencocokinya. Tapi Asy'ariyah tidak. Mereka menetapkan 7 sifat, ternyata metodenya juga salah. Metode mereka dalam menetapkan sifat itu berbeda dengan metodenya Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat. Jadi sama saja sebenarnya. Iya, Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah semuanya sama. Sama-sama menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kalau antum melihat ya, bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Al-Jahmiyah itu ringan, mudah aja. Beberapa lembar aja dalam kitab-kitab beliau. Karena mazhabnya mereka jelas batil, jelas keliru. Demikian juga untuk membantah Al-Mu'tazilah, mudah aja beliau. Beberapa lembar dalam kitab beliau bantah pemikiran Al-Mu'tazilah. Tapi yang paling rumit yang beliau bantah adalah Asy'ariyah. Karena mereka menggunakan akal. Mereka lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Tapi semuanya dibantah oleh Syekhul Islam. Yang paling sulit dibantah ini adalah Asy'ariyah. Sebab mereka suka berkelit. Iya. Suka lari ke sana, tapi dikejar juga oleh Syekhul Islam. Jelas ya? Baik. Kata beliau wal kullu sawa. Semuanya sama. Apa kesamaan mereka? Sama-sama menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La budda minal imani bi asma'illahi wa sifatihi. Maka harus seorang itu mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana telah datang dari sebahagian salaf, wa madhhabus salaf annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Itu madhhabus salaf. Mereka menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dirinya. Satu. Yang kedua, mereka mensifatkan Allah dengan sebuah sifat yang Nabi mensifatkan Allah dengan sifat tersebut, tanpa mentahrif, menyelewengkan, tanpa ta'til, menafikan. Tanpa takyif, membagaimanakan, tanpa tamthil, menyerupakan. Ini 4 perkara yang merupakan penyimpangan dalam pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tahrif. Tahrif menyelewengkan makna ataukah menyelewengkan lafaz. Iya. Ini juga merupakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Mereka mentahrif, menyelewengkan makna, atau mereka menyelewengkan lafaz. Seperti apa? Mereka menyelewengkan lafaz wa kallamallaha Musa taklima. Harusnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Karena mereka tidak mau menetapkan sifat Allah berbicara, sehingga mereka selewengkan ayat, dirubah harakatnya. Maka mereka mengatakan wa kallamallaha Musa. Sungguh Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Kenapa terjadi penyelewengan? Atas dasar pemikiran mereka, mereka tidak mau menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Makanya diselewengkan ayatnya. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Mereka meyakini sebagaimana mestinya, dan mereka mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Iya, ini satu tahrif. Dan ta'til, menafikan. Seperti siapa? Kelompoknya Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah masuk dalam kategori ta'til, menafikan. Yang ketiga, takyif, membagaimanakan. Seperti dari kalangan sebagian al-mubtadi'ah, mereka membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalam tercela. Iya.
Yang terakhir adalah tamtsil, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Baik. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فمن جهل الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله لأنه جهد قسما من أقسام التوحيد إلا يكون معذورا بجهل أو تقليد أو تعويل فهذا يكون ضالا لا كافرا. Kata beliau, barang siapa yang dia mengingkari nama dan sifat-sifat Allah atau sebahagian darinya bersamaan dia mengetahui, iya, maka yang seperti ini tidaklah beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Li'annahu jahada syai'an min aqsami tauhid, karena dia telah menafikan satu bahagian daripada bagian at-tauhid. Illa an yakuna ma'dzuran bijahlin, kecuali orang yang diberikan uzur karena kejahilannya, atau taqlirin, atau karena ikut-ikutan saja. Seperti kasusnya orang-orang awam zaman sekarang ya. Kasusnya orang awam zaman sekarang yang dia mengikuti ustadznya. Ustadz yang viral di media sosial, yang ternyata ustadznya menafikan sifat. Menafikan sifat. Sifat turun dinafikan, sifat tangan dinafikan, sifat wajah dinafikan. Orang awam ikut-ikutan. Kenapa? Memang karena ustadznya yang salah. Betul tidak ini? Itulah yang terjadi. Jadi mereka ini diberikan uzur karena mereka sekadar ikut-ikutan saja, atau diberikan uzur karena jahilnya mereka. Iya. Atau ta'wilan, atau karena ada syubhat, ta'wil. Iya. Fahada yakunu dhalan la kafira. Yang seperti ini hanya dikatakan sebagai orang yang sesat, tidak dikatakan sebagai orang yang kafir. Tapi untuk ustadznya itu mengarah kepada kekufuran. Nauzubillah. Menafikan sifat-sifat Allah itu mengarah kepada kekufuran. Kapan sudah diyakini dan sudah menjadi akidah, itu mengarah kepada kekufuran. Iya. Kenapa kekufuran? Kenapa kekufuran? Mereka menafikan sifat-sifat Allah. Satu, menentang ayat. Dua, menentang hadis. Yang ketiga, menentang kesepakatan para ulama. Yang keempat, mereka telah melecehkan, merendahkan Allah. Allah dikatakan tidak punya tangan, tidak turun ke langit dunia, itu merendahkan Allah. Nabi yang mengatakan demikian. Kenapa kalian ingkari? Berarti sama saja kalian telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang menafikan sifat itu mengarah kepada kekufuran, karena secara tidak langsung mereka telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Yang terakhir. ثم قال حفظه الله تعالى الركن الثاني الإيمان بالملائكة فتؤمن بأنهم خلق من خلق الله ومن جنوده خلقهم الله من نور كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Baik. Rukun yang kedua dari rukun apa ini? Dari rukun apa ini? Rukun keimanan. Rukun yang kedua adalah seorang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana bentuk keimanan kita kepada malaikat? Kata beliau, fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillah. Adalah engkau meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk dari makhluknya Allah. Satu, ini bentuk keimanan kepada malaikat. Kita meyakini mereka bahwasanya mereka adalah ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa min junudihi, kita meyakini bahwasanya mereka adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Khalaqahum minan nuri. Yang ketiga, kita meyakini mereka diciptakan dari cahaya. Allah ciptakan mereka dari cahaya, tidak memiliki syahwat. Maka pantas mereka pantas senantiasa tunduk dan patuh di bawah perintah Allah. Pantas, karena ada syahwatnya. Bahkan disebut dalam sebuah ayat, iya, yusabbihuna al-laila wan nahara wa hum la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malamnya, tidak pernah futur. Tidak pernah futur. Kalau kita kan futur. Di majelis semangat, di luar majelis sudah hilang nih. Hilang. Ya kan? Hilang nih semua surga dan neraka. Seakan-akan tidak ada surga dan neraka. Iya.
Betul apa betul? Betul. Tapi para malaikat tidak, senantiasa beribadah. Lebih hebatnya lagi, Nabi mengatakan, "Attatis sama wa haqqa laha an ta'ud. Laisa fiha arba'atu asabi fis sama illa wa fiha malakun sajid aw raki'." Sungguh langit tersebut sudah hampir dia retak, hampir retak. Wa haqqa laha an ta'ud, dan pantas dia menjadi retak. Kenapa? Karena banyak makhluk-makhluk yang bergantungan di langit-langit sana. Penuh itu makhluk di langit sana. Jangan tuh pikir itu di langit tidak ada makhluk, banyak. Makanya dia hampir retak, dan pantas dia retak. Tapi tidak retak dia. Kenapa? Banyak makhluk-makhluknya ditampung. Ada awan, ada hujan, ada malaikat. Ini yang paling banyaknya malaikat. Bagaimana kata beliau? Laisa fiha arba'atu asabi fis sama' illa wa fiha malakun sajid aw raki'. Tidak ada 4 jari di langit, 4 jari, kecuali pada tempat tersebut ada malaikat yang senantiasa sujud atau rukuk kepada Allah. Jadi sebatas 4 jari pasti ada malaikat, menunjukkan bagaimana banyaknya malaikat di atas langit sana. Iya, itu malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah. Di langit sana mereka senantiasa sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang hamba dia tidak beriman kepada malaikat dengan sebenar-benarnya keimanan sampai dia meyakini semuanya. Jelas? Baik. Kata beliau, kama jaa fil hadits khuliqatul malaikatu min nur. Sebagaimana dalam hadis dikatakan malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian. Apa itu? Dari tanah. Baik, mungkin sampai sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Wassalam.